Nuaiman kali ini mengerjai orang buta di masjid. Bahkan karena ulahnya itu, Khalifah Utsman nyaris pingsan karena ulah Nuaiman. Sikap usil Nuaiman tidak hilang meski Nabi Muhammad wafat. Bahkan, sejumlah sahabat kerap menjadi korban karena ulah Nuaiman ini. Suatu ketika ada orang buta yang berada di sekitaran masjid. Orang buta tersebut meminta tolong kepada Nuaiman yang saat itu berada di masjid tersebut. Orang buta itu, sebut saja si Fulan ini meminta tolong kepada Nuaiman agar diantarkan ke toilet untuk kencing. Nuaiman kemudian menuntun si Fulan ini. Hingga suatu ketika mereka berdua berhenti. Apakah ini sudah di toilet? Kata si Fulan memastikan karena ia tidak bisa melihat. Iya, ini sudah di toilet masjid, silahkan buang air, kata Nuaiman sembari meninggalkan si Fulan. Jangan bayangkan masjid zaman dulu seperti masjid zaman sekarang. Masjid zaman dulu tidak beralas keramik. Alasnya adalah tanah. Nuaiman menuntun si Fulan tersebut ke imaman masjid. Di tempat itulah dia langsung buang air karena dianggap sudah berada di toilet berkat arahan dari Nuaiman. Kontan saja, sikap si Fulan buta ini membuat heboh sejumlah sahabat dan warga yang ada di masjid waktu itu. Mereka langsung berteriak bahwa tempat ada yang mengencingi. Akibat teriak itu, hingga si Fulan buang air. Si Fulan buta ini menangis sejadi-jadinya karena telah dikerjai oleh Nuaiman. Ia juga menceritakan peristiwa bertemu dengan seseorang yang menuntunkan keimaman masjid yang ditunjukkannya sebagai toilet. Ulah Nuaiman ini, pasti, guman beberapa orang yang ikut menangkap si Fulan ini. Siapa Nuaiman? Balik tanya si Fulan. Beberapa orang menjelaskan kepada si buta tersebut siapa Nuaiman ini. Saya bersumpah tidak akan meninggalkan Madinah sampai saya bertemu dengan Nuaiman. Dan ketika bertemu akan saya pukul, kata si Fulan buta ini. Sejak hari itu, Nuaiman tidak terlihat mondar-mandir di masjid. Si Fulan buta ini pun terus mencari Nuaiman. Setiap mendengar langkah kaki orang yang lewat selalu ditanya. Apakah itu Nuaiman dan di mana Nuaiman, tolong antarkan saya kepadanya, kata si Fulan. Tiba ada orang yang menghampiri si Fulan buta tersebut. Apakah engkau benar-benar ingin bertemu Nuaiman, kata orang tersebut. Perlu diketahui bahwa orang yang menghampiri si buta ini adalah Nuaiman. Hanya saja, ia mengubah suaranya sehingga si buta tidak mengenalinya. Iya. Aku ingin bertemu Nuaiman. Antarkan aku ke sana, pinta si buta. Kemudian oleh Nuaiman, si buta ini diantarkan ke masjid lagi. Di tempat tersebut, terlihat Khalifah Utsman bin Affan sedang sholat. Oleh Nuaiman, si buta ini dibawa mendekat ke Sayyidina Utsman. Ini kamu sudah bersama Nuaiman di depan kamu, bisik Nuaiman kepada si buta. Dengan spontan, si buta itu langsung mengayunkan tongkat dan memukul tepat di kepala Sayyidina Utsman. Sontak, jamaah yang ada di dalam masjid tersebut berteriak. Khalifah Utsman dipukul orang. Khalifah Utsman dipukul orang, suasana riuh dan gaduh. Bahkan, orang buta ini ditangkap. Sejumlah orang mengira ada penyerangan kepada Khalifah Utsman. Kemudian, si buta menjelaskan duduk perkara hingga dirinya tanpa sengaja memukul Khalifah Utsman bin Affan. Ternyata, aksi si buta memukul Khalifah Utsman tidak sengaja. Ia dikerjai oleh Nuaiman. Orang-orang hingga sejumlah sahabat yang ada di tempat tersebut akhirnya memaafkan kehilafan si buta itu. Sejak saat itu, si buta tidak bisa lagi menemukan Nuaiman. Ya, karena memang dia buta.